Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amar Mufiddin, SPDMT, dengan nomor induk dosen nasional 0316 069102 dan NUPTK 294 876 967 013 0362. Saya adalah dosen tetap pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, tanggung jawab, serta komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Melalui video ini, izinkan saya untuk menyajikan tayangan video sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Jalan Raya. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 dengan beban studi 2 SKS. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok rumpun mata kuliah keahlian program studi yang difokuskan pada pemahaman konsep secara teoritis dan kemampuan merencanakan geometrik jalan beserta bagian-bagiannya. Masing-masing disesuaikan dengan tuntunan serta sifat-sifat lalu lintas untuk memperoleh moda layanan transportasi yang memenuhi syarat aman, nyaman, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan berpedoman pada ketentuan, persyaratan, desain yang berlaku. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruangan kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivitisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai jadwal kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT, yakni program aplikasi pembelajaran berbasis online bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana tugas, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui sistem SPOT ini. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif dengan tipe Times Games Turnamen atau TGT. Metode pembelajaran kooperatif yang menggunakan permainan dan turnamen untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam TGT, siswa belajar dalam kelompok kemudian berpartisipasi dalam permainan dan turnamen untuk menguji pemahaman mereka dan menyumbangkan poin untuk mereka. Untuk mendukung capaian CPL program studi yang terdiri dari 4 domain utama. Yang pertama S itu merupakan sikap, P merupakan pengetahuan, KU merupakan keterampilan umum, serta KK adalah keterampilan khusus. Adapun CPL yang relevan dan terintegrasi dalam pembelajaran yaitu S10 sikap tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya, P2 menguasai konsep sains, prinsip rekayasa, perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan sipil. P5 menguasai pengetahuan teknis dan perkembangan teknologi di bidang sipil. KU1 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. KU2 implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, berdasarkan kaidah dan etika ilmiah. KU3 mengambil keputusan secara tepat, dan yang terakhir, keterampilan khusus 5 mampu mengimplementasikan hasil desain detail pekerjaan teknik. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. CPNK 1 mampu menjelaskan tahapan proses pembangunan jalan secara terintegrasi dan penampang melintang. CPNK yang kedua mampu merencanakan parameter-parameter dan standar geometrik jalan. CPNK yang ketiga mampu mendesain alignment horizontal dan alignment vertikal. CPNK yang terakhir, yang keempat, mampu mendesain lengkung, cekung, dan cembung. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis dalam pengambilan keputusan teknis di lapangan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, teori tahapan pembangunan jalan, yang kedua, standar dan perencanaan dan parameter perencanaan, yang ketiga, konsep perencanaan tikungan, yang keempat, mendesain tipe-tipe tikungan, yang kelima, merencanakan dan menghitung parameter pelengkap jalan, yang keenam, mendesain lengkung vertikal, yang ketujuh, menghitung volume dan galian dan timbunan, yang kedelapan, menjelaskan standar desain geometrik jalan. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian pada mata kuliah ini sebagai berikut. Aktivitas mahasiswa dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Untuk rentang nilai pada mata kuliah ini, dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektivitas, adil, dan akuntabel. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. Untuk tahapan berikutnya, silahkan Bapak Ibu dapat menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Teknik Jalan Raya sebagai bagian dari proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sehat, ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan untuk kita berbuat baik dan menjadi beramal saleh. Baik, berdoa di persilakan. Tidak pernah selesai. Sebelum kita masuk materi, ya, saya akan mengabsen terlebih dahulu mahasiswa yang hadir hari ini. Kehadiran pertama, Sofa dan Laras Hadir. kita Hadir. hadir semua ya. Nah, karena alhamdulillah semuanya hadir semua, kita masuk ke hari ini tentang teknik jalan raya atau perancangan. Nah, perkuliahan ini, ya, nama mata kuliah yang sudah kita gunakan teknik jalan raya atau geometrik jalan. Pada mata kuliahnya DB 304, bobotnya sebesar 2 S. Yang belum semester 5 semuanya sudah memenuhi persyaratannya. Kemudian untuk penilaian, ya, penilaian di sini ada penilaian aktivitas di sini apa ataupun namanya memberikan pertanyaan dan juga jawaban, bahkan ada juga pemaparan studi kasus yang kemudian ada tugas perkuliahan ini ada tugas
Dan terakhir ada ujian tengah semester di pertemuan ke-8 nanti. Ada juga ujian akhir semester di ya, ini untuk mata-mata kuliah. Seperti yang sudah dibahas di semester sebelumnya, mata kuliah ini yaitu mata kuliah yang disiapkan untuk pemahaman konsep secara teoritis maupun juga perencanaan geometri. Nah, geometri jalan di sini itu kita akan coba mendesain penampang lintang. Kemudian standar dan parameter perencanaan geometri jalan. Setiap bangunan infrastruktur punya memiliki standar, punya norma juga punya parameter. Oke, referensi yang digunakan tidak terlepas dari ini. Silahkan Anda bisa mencari referensi yang mendukung. Tentu saja sesuai dengan topik kita geometri jalan. Ambilnya dari ASTO, juga dari Badan Standar Nasional, kemudian ada juga buku-buku yang sudah terbit. Jadi geometri jalan itu apa? Geometri jalan itu adalah ilmu yang menggambarkan tentang bentuk atau ukuran jalan, baik yang menyangkut penampang melintang, ada yang melintang, ada juga yang memanjang. Ya. Kemudian ataupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik. Secara filosofis, dalam merancang geometri yang jalan yang menjadi dasar adalah sifat, gerakan dan ukuran kendaraan. Kenapa? Karena setiap jalan itu mempunyai kendaraan rencana masing-masing. Kemudian di dalam geometri ini ada dua elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah alignment horizontal, dan yang kedua ada alignment vertikal. Oke, kemudian apa sih alignment horizontal? Alignment horizontal adalah sumbu jalan yang terdiri dari bagian lurus, lengkung berbentuk lingkaran dan lengkung beraliran. Kemudian ada juga alignment vertikal, itu sumbu jalan yang terdiri dari bagian datar, lengkung cembung dan bedanya cembung dengan cembung apa? Ya, jadi kalau cembung itu berada di kalau cembung ada di bawah cekungan Bandung. Kemudian kita juga pelajari klasifikasi jalan. Nah, jalan itu dibedakan sesuai dengan 4 kaidah atau 4 parameter. Yang pertama, sesuai dengan fungsi jalan. Yang kedua, sesuai dengan kelas jalan. Yang ketiga, sesuai dengan medan jalan. Dan yang terakhir, sesuai dengan wewenang pembinaan jalan atau penyelenggaraan jalan. Oke, kemudian sesuai dengan fungsi jalan. Jadi jalan itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Kalau sesuai dengan standar itu ada 3 ya. Berdasarkan fungsi jalan, klasifikasi menurut fungsi jalan terbagi ada 3. Jalan kolektor dan juga jalan. Kemudian yang kedua, menurut kelas jalan. Kelas jalan itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3A dan kelas 3B. Sesuai apa? Sesuai dengan MST. Muatan sumbu terberat sesuai dengan bobot kendaraan yang kita layani. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan medan jalan. Maksudnya apa? Sesuai dengan kontur kondisi topografi di lapangan. Dan kemudian yang terakhir sesuai dengan menurut wewenang pembinaan jalan, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan khusus. Nah, kita akan masuk ke dalam belajar mengenai penampang melintang jalan atau bagian-bagian jalan ya, yang harus kita identifikasi. Nah, bagian-bagian jalan penampang melintang ini adalah penampang potongan jalan pada suatu titik tegak lurus as jalan atau tengah-tengah jalan yang menunjukkan bentuk serta susunan bagian-bagian jalan dalam arah melintang. Ya. Ada yang melintang, ada yang melintang. Ya. Oke. Nah, untuk penampang itu kurang lebih ada yang pertama ruang manfaat jalan, ada juga ruang milik jalan, ada juga ruang pengawasan jalan, ada juga jalur lalu lintas, ada jalur, ada lajur, ada jalur, kemudian ada bahu, ada paling tepi, ada median, ada trotoar. Kita selesaikan ya satu-satu. Yang pertama ada rumah jalan. Kalau ruang manfaat jalan itu hanya pada bagian
bagian jalan yang langsung bersentuhan dengan yang mendukung penyelenggaraan jalan. Meliputi badan jalan, ada saluran tepi, dan ada tambang. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga ruang milik jalan, lebih besar daripada itu. Kemudian ada juga ruang pengawasan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita membangun jalan itu ada batas maksimum terdekat ke badan jalan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Kemudian yang berikutnya ada jalur. Kalau jalur itu arah. Kalau lajur, titik atau trek kendaraan itu bergerak. Ambil lajur kanan. Berarti kendaraan tersebut berada di lajur. Kalau jalur dari A ke B, dari B ke A. Oke. Kemudian yang berikutnya ada juga ini lajur ya. Lajur disesuaikan dengan fungsi jalan dan juga kelas jalan. Ada lebar lajur yang standar. Rata-rata 3,5 ini. 3,5. Ya. Oke, kemudian ada juga bahu. Bahu, fungsinya bahu itu bukan hanya sebatas pelengkap, tapi sangat kompleks. Sebagai ruang berhenti sementara, juga sebagai ruang menghindari diri saat terjadi. Kalau itu saya terjadi kecelakaan. Karena apa? Karena saking dekatnya kendaraan dan juga tidak ada ruang untuk apa? Untuk menghindar. Kalau bahunya difungsikan dengan sebagai aturan, maka bahu bisa digunakan untuk menghindari kecelakaan atau kendaraan darurat. Oke, kemudian yang berikutnya ada median. Median itu bangunannya di tengah. Oke, bukan hanya sebagai pemisah arah saja, tapi juga sebagai estetika. Yang berikutnya ada juga kansin atau gambar seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga pengaman tepi. Nah, ini yang sangat sentral dalam keselamatan. Pengaman tepi itu ada beberapa jenis. Ada pengaman tepi dari besi yang digalvanis disebut dengan guard rail. Contohnya apa? Contohnya kalau kita di jalan tol. Kemudian yang kedua, ada pengaman tepi dari beton. Kemudian ada juga pengaman tepi dari kabel. Nah, seperti ini. Ada yang lewat di Sundawu. Nah, biasanya pakai ini. Ada Sundawu, Cipali, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Logaria. Ini teknologi terbaru. Jadi kendaraan itu tidak langsung dikembalikan. Ruang untuk berhenti. Dan seterusnya. Trotoar. Nah, trotoar itu fungsinya tujuannya menyediakan trotoar yang aman dan dapat diakses oleh pejalan kaki dan pengguna kursi. Prinsipnya harus menerus, tidak boleh terputus, harus terhubung, atau konektif, harus universal saat akses. Tidak hanya digunakan untuk pejalan kaki, tapi juga untuk kursi yang. Kemudian ruang gerak yang dewasa. Kemudian sesuai dengan standar itu diambil 1,8. Kenapa? Karena maksimum lebar 1,8 digunakan untuk jika ada pengguna kursi roda memutar itu adalah 1,8. Diambil kita itu 2. Nah, kemudian fasilitas penunjang, harapannya jalan itu sebagai sarana untuk berkomunikasi. Kemudian ada juga ubin pemandu. Kemudian ada juga bolas atau bangunan yang digunakan sebagai palang, supaya tidak kendaraan masuk itu, motor masuk itu. Ada rem, jadi si trotoar itu tidak boleh ada spasi. Lalu pencahayaan dan bangunan. Oke, terus ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan lagi siapa? Oke, good ya. Silakan. Pertanyaan yang pertama. Laras dulu. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan bisa dilihat ya kalau di Bandung banyak persimpangan. Nah, persimpangan kan dibikin buat
mengurangi macet, tapi kenapa masih banyak yang bikin macet? Oke, itu pertanyaan. Kemudian saya jawab dulu ya supaya tidak lupa. Jadi Bandung itu betul ya kota dengan banyak banget persimpangan, simpang ya. Nah, kenapa di setiap persimpangan selalu macet? Sebetulnya bukan kenapa ya, karena pertumbuhan lalu lintas tiap tahun, ya khususnya di Bandung itu lebih dari. Jadi bayangkan setiap tahun nambah 10%, tiap tahun nambah 10%. Pertanyaannya berapa pertumbuhan kapasitas atau jalan? Kurang dari 1%. Maka sampai kapanpun ini tidak bisa menyelesaikan kendaraan yang padat. Maka solusinya seperti apa? Yang pertama bisa jadi solusinya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi kalau misalkan pagi hari Bandung seperti bulan. Kalau pagi hari dari Cimahi masuk, dari kabupaten masuk, dari Cileunyi masuk, semua gitu ya, masuk tujuan utamanya pergerakan di Bandung. Maka solusinya adalah rekayasa lalu lintas. Kalau pagi hari waktu hijau dari luar kota Bandung itu 60 detik. Nah, kalau yang dari Bandung pagi hari itu bisa jadi dikurangi karena ada satu kaki simpang yang mendapatkan prioritas karena kepadatan. Ya. Jadi yang pertama adalah solusinya yaitu rekayasa lalu lintas. Yang kedua adalah penambahan kapasitas. Apakah mungkin kita melebarkan jalan yang bersimpang? Sepertinya agak susah. Maka solusinya ya kalau tidak simpang tidak bersinyal berubah jadi simpang bersinyal. Dari simpang bersinyal masih macet, maka berubah jadi simpang tidak bersinyal. Apa saja contohnya? Contohnya adalah flyover. Yang kedua ada underpass. Itu adalah salah satu penambahan kapasitas di persimpangan. Ya, oke, good. Pertanyaan. Kemudian yang kedua, izin bertanya Pak, seperti yang kita ketahui dan yang sudah dijelaskan tadi, terkait desain jalan itu harus dibuat untuk sedatar-datarnya dan selurus-lurusnya. Pertanyaannya, kenapa untuk jalan tol itu tidak dibuat lurus Pak jalannya? Pak, jalan tol kan jalan bebas hambatan. Dari sini, jalan tol Cileunyi Garut Tasik. Nah, ini dari lurus ke Tasik gitu ya. Memang lurus, kenapa Pak dibuat seperti itu? Ingat ya, jalan tol itu memang betul jalan bebas hambatan. Tapi yang pertama kita harus menyesuaikan kontur. Kita bisa mulai lurus-lurus, nabrak gunung, beberapa gunung kan nggak mungkin kita belah gunung. Ya. Yang kedua adalah sebagai keselamatan. Ingat ya, jalan tol memang jalan bebas hambatan. Terkadang karena bebas hambatan, jalanan lurus, kita sebagai pengendara yang diinjak itu ya udah gas terus, apalagi pengunjungnya sangat bagus. Tariknya juga lurus. Nah, seperti kejadian beberapa ruas tol, misalkan di jalan lurus saja. Justru karena jalannya lurus, membuat pengemudi ngantuk. Sesuai dengan kaidah bahwa jalan itu harus aman, nyaman, dan selamat, maka ada panjang maksimum garis atau jalan lurus maksimum adalah 2,5 sampai 3 km. Kalau sudah 3 km, kita buat belok. Supaya sopir itu fokus. Kalau lurus terus ya udah tinggal injak aja gas, merem gitu ya. Oke, good ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan kita bagi dua kelompok ya. Dari Laras ke sebelah kanan 4 ya, tercipta 3 orang ya, kita bagi 2 kelompok. Oke ya, good ya. Oke. Atau baris depan sama baris belakang aja ya. Nah, kita jaga gampang ya. Nah, silakan bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok depan sama kelompok belakang, pilih kotak dan jawaban pertanyaan dan jawab pertanyaan. Jika benar maka akan mendapat poin 10. Hari ini adalah tanggal ganjil, maka dipilih ganjil. Nah, yang paling depan mau pilih kotak nomor berapa? Di dalamnya ada jom, ada hadiah umroh. Ya, silakan nomor kotak berapa? Nomor 3, ya, karena kalian bertiga. Ya. Silakan, siapa jawabannya? Waktunya 30 detik dari sekarang.
Oke, yang B? Oke, good. 10 poin. Oke. Bukan fasilitas penunjang trotoar. B. Ah. Oke. Ya, jadi hasil kuis ini ya pemenangnya grup depan mendapatkan 40 poin, grup belakang mendapatkan 30 poin. Oke, betul. Alhamdulillah ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi amal ibadah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan untuk tugas materi RPS semuanya ada di spot ya, bisa kalian akses, bisa kalian kerjakan tugasnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap sehat, tetap hidup, jangan mati supaya bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran bidang pengajaran dalam rangka PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dapat diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.